berkumpul di Pemambakan Pondok Duta ini dalam rangka menyatukan persepsi untuk pembentukan koperasi tambang di Kota. Dan juga kita tidak besar-besarnya mengucapkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, salawat dan salam. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari hari yang gelap ini ke hari yang terang benderang kelak. Amin, amin. Yang saya hormati Bapak Camat Kota Nopan, yang saya hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, dan mungkin ada di sini yang mungkin saya tidak kenal yang kita undang, yaitu dari Dinas Koperasi, apakah datang? Koperasi Natal itu kita undang. Dari pihak SDM Provinsi, apa ada yang hadir? Tidak ada. Dan yang saya cintai dan saya sayangi rekan-rekan penambang yang telah hadir menyempatkan waktu, yang dimana kita tahu penambang ini selalu dikejar-kejar dengan waktu. Jadi ada pertanyaan dari bere kita, Ginda, tujuan koperasi ini apa? Jadi kita ini sebenarnya hadir di sini dari Asosiasi Penambang Rakyat. Kita sudah melihat dengan telanjang mata kejadian-kejadian dari mulai 15 tahun yang lalu, dari mulai Huta Bargo. Awal muasal tambang ini Huta Bargo. Pindah ke Sihayo, pindah ke tempat-tempat lain. Tapi yang paling tua tambang rakyat sebenarnya di Muara Sipoongan yang terus. Dan tambang ini berkembang mempergunakan alat berat. Pertama dompeng, dan masuk alat berat. Di sini tentu para rekan-rekan penambang ini kan mempergunakan alat berat ini. Tentu mereka terus terang lawan mereka ini aparat penegak hukum. Karena ini sudah ada efek yang sangat buruk akibat dari pengerusakan lingkungan. Dan mungkin juga akibatnya terjadi perubahan paradigma masyarakat, terus terang. Yang dia petani akan berubah ini kalau sudah masuk tambang ini. Dia tidak akan menjadi petani lagi. Ini harus kita pikirkan ini kawan-kawan penambang. Jadi ini persoalan yang kita buka ini bukan hanya artinya untuk kepentingan pribadi. Karena masuknya tambang-tambang ini kita perhatikan. Contoh pangguris. Ini udah berhenti. Contoh di Huta Bargot pertama, tidak payah mencari tenaga kerja, kita payah. Karena udah berubah paradigma masyarakat ini untuk ada sumber yang mudah mencari uang. Terus terang, tambang ini sangat mudah mencari uang. Jadi, melihat perjalanan-perjalanan tambang ini dari 20 tahun lah kita bilang, lebih kurang 20 tahun ini selalu melanggar hukum. Jadi, kejadian pertama terbentuknya APRI ini ketika ada temuan bayi di Panyabungan yang matanya lahir mata satu, betul. Dan ada lagi beberapa bayi yang memang cacat lahir dan langsung meninggal. Jadi datang vonis dari pusat, dari DEPA, diutuslah tim kementerian, waktu itu Menteri Kesehatan, Lingkungan, dan juga ESDM menyelidiki kasus bayi ini. Apakah bayi ini akibat merkuri? Karena kalau kita lihat ayah orang tua laki-laki dari bayi ini memang ini terlibat tambang. Itu waktu itu tambang gunung. Ada ayahnya tukang langsir, mungkin dia bersentuhan dengan merkuri. Ada yang memang langsung dia penambang saat itu. Tetapi alhamdulillah sesudah diteliti oleh Departemen Kesehatan tidak ada efek merkuri. Jadi disitulah kita dapat sambungan dari Jakarta, dibentuklah asosiasi ini. Apa guna asosiasi ini? Pertama itulah dia untuk menghindari pertama akibat merkuri, kan?
akibat lubang-lubang yang tidak teratur di atas. Kan lubang-lubang yang itu kan tinggal tunggu waktu saja. Beribu lubang itu yang ukurannya mungkin hanya setengah meter satu lubang, betul kan? Nah, itu. Jadi waktu itu kita buatlah laporan ke DPP kita, jumlah lubang. Waktu itu eskavator di Batang Natal udah marah. Ada sekitar kita data itu 400 eskavator. Kita buatlah hasilnya saat itu. 1 bulan itu paling sedikit 2 ton keluar dari sini. Waktu saat itu 2 ton 1 bulan. Kita data emas dari Mandalika. Ke pasar gelap semua. Dari itu masuknya ke pasar gelap semua. Jadi disitulah diundang Kemenpol Marpes kita langsung. Kita mengadakan rapat di kantor bupati. Itulah kita tetapkan beberapa titik, yaitu WPR di Kecamatan Batang Natal. Jadi sebenarnya pas pertanyaan dari Binda ini, waktu itu pun saya pertanyakan, apakah dulu WPR-nya itu betul? Atau koperasinya atau RMC-nya? Oh tidak bisa WPR-nya dulu. Dan ini sudah pernah dicoba oleh kawan-kawan kita dari Batang Natal. Mereka pun membuat koperasi saat itu. Membuat koperasi, mereka usulkan ke pemerintah daerah untuk dijadikan WPR. Ternyata saat itu memang mereka tidak ada asosiasi, tidak ada yang membawakan suara ini. Inilah gunanya kita hadir asosiasi ini, maka kita sebagai panitia. Artinya yang kita tekankan di daerah kita ini, Kota Nopan ini, harus ada koperasi dulu. Kalau enggak, APRI pun tidak bisa bertindak. Tidak bisa artinya mendorong saudara-saudara, rekan-rekan semua untuk melegalkan tempat kita bekerja ini. Tidak bisa, nggak ada dasar hukum kita. Jadi kita memang harus dari apa yang diamanatkan undang-undang, ya buat kelompok. Itulah kalau di APRI namanya RMC, itu kelompok tambang. Yang termasuk kelompok tambang ini dari mulai yang jualan di pinggir jalan, yang dia ikut serta menikmati uang tambang itu masuk. Yang jualan sayur di pasar itu harus masuk. Jangankan pencetek, karena ini termasuk lingkaran dari perekonomian akibat adanya tambang di tempat itu. Itu berakibat semua. Dan kita survei beberapa bulan ini stop di Kota Nopan. Saya masuk kemari diam-diam. Sunyi pasar itu, sunyi. Jadi apakah kita biarkan juga begini? Apakah saudara-saudara sanggup ini tidak berbadan hukum? Saya pertanyakan kembali. Kita harus terus terang, di sini hadir semua aparat penegak hukum. Kita hadir di sini supaya jangan lagi saudara-saudara semua, kita semua ini tergelincir di lubang yang sama. Kalau kuda saja, kalau jalan yang sama sekali dia kena lubang, tidak akan kena lubang deh. Jalan yang kedua. Jadi mana mungkin kita lebih bodoh dari kuda? Itu saya agak kasar ini karena membuka wacana. Saya suka, artinya saya minta maaf. Jadi ini saat kami hadir di sini tidak ada kepentingan apa-apa. Kepentingan kami memegang mandat sebagai asosiasi penambang rakyat. Dan hasil yang kita perjuangkan sudah ada di Batang Natal. Ada memang sedikit kendala. Ini ada kendala juga. Tapi ini kendala bukan di asosiasi atau bukan dari rekan-rekan penambang. IPR, izin pertambangan rakyat. Kenapa ini belum ada? Karena belum disahkan oleh DPR. Ini sama-sama nanti kita desak DPR. Sama-sama kita desak Pak Bupati supaya dibuat pansus ya. Panitia khusus supaya diketok berapa PAD. Ini masih kendala sama kita. Berapa PAD kita yang mau kerja ini? Berapa setoran kita ke negara? Nah, ini harus kita kejar. Tapi dasar kita ini untuk mengejar ini semua, kita harus juga mempunyai badan. Yaitu kita udah ada APRI, ada RMC, ini ada koperasi. Dan koperasi inilah yang paling cepat mengusulkan wilayah pertambangan rakyat. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kalau perusahaan biaya mahal. Dan waktunya pun itu ditenderkan. Contoh Batang Natal ada 4.000 di situ sekarang yang lagi ditenderkan, gagal. Udah 2 kali tender. Usaha tidak sanggup karena uang jaminannya sekian puluh miliar.
Belum kerja saja sudah ada kewenangan. Ini kita udah dipermudah pemerintah pusat, udah ada aturan yang diatur. Jadi tinggal kita kesadaran kawan-kawan semua lah. Bagaimana kita membuat organisasi ini jadi kemaslahatan bagi kita sendiri dan bagi masyarakat sekitar lingkungan tambang. Jadi saya harapkan ini kita bersatu. Itu yang saya harapkan. Jangan kita dulu memikirkan kendala. Kalau udah dari awal kita pikirkan kendala, nggak jadi nih. Saya pun itu, kalau saya pikirkan kendala, saya tidak berani nih. Tidak berani saya ke Batang Natal, waktu itu ada bagian itu kan. Saya sosialisasi terus. Tidak berani saya ada hadir waktu itu, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, saya bicara. Karena tujuan kita sama sebenarnya. Dari penegak hukum pun sama ini tujuannya. Nggak berbeda. Tidak ada perbedaan. Karena apa? Ini bukan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Mungkin saat ini saya tahu banyak mungkin yang pakai backup apa segala macam. Tapi yakinlah kita kasih kesadaran. Ayolah, inilah saatnya. Karena kesempatan ini kalau saya rasa tidak akan datang dua kali. Sebelum aturan-aturan pemerintah ini berubah lagi, saya takutnya. Ini kan pemerintah baru. Mungkin nanti ada peraturan-peraturan yang baru lagi. Sebelum berubah peraturan ini. Inilah maka kita mau mengejar kemari. Terus terang, saya pun punya kerjaan ini, biar saya tinggalkan kerjaan. Demi kita semua. Saya tinggalkan di Humbang Hasundutan. Artinya apa? Ini kalau memang ada niat, kalau saya lihat udah ada niat, ya saya pasti ikut. Saya dorong. Jadi harapan saya, maka Indah dan kawan-kawan yang penambang, marilah habis acara ini, kalian rembuk lah. Kami tunggu mungkin dalam 2-3 hari ini. Sudah ada nama-nama, kan begitu. Nama-nama siapa-siapa di kepengurusan koperasi. Biar juga kami bisa menyampaikan. Contohnya ke Pak Camat, ke para Pak Danrami, Pak Kapolsek, bahwasanya koperasi sudah hadir di Kecamatan Kota Nopan, yaitu koperasi tambang. Persyaratannya Pak untuk buat koperasi ini? Persyaratannya tentu persyaratan biasa. Nah, persyaratannya yang jelasnya ada anggota, dipilih anggota lah ketua. Harus kalian rapat. Kalian harus rapat. Mengadakan rapat. Disitulah nanti ditunjuk siapa anggota, ketua, sekretaris, bendahara. Kalau RMC begitu juga, kalian rapat. Kalau RMC saya mengeluarkan SK-nya. Kalau koperasi pula nanti ya koperasi lah, yang dinas koperasi lah yang mengeluarkan SK-nya, kan begitu merapakannya. Tapi kita nanti akan buat ke notaris dulu apa. Jadi harapan saya tunggu dalam 3 hari, saya belum pulang. Mudah-mudahan terbukalah hati kita. Untuk apa lagi kita? Saya minta maaf. Ini sawah kita diobok-obok orang lain. Saban tado, ayah, amang, terolak mga duntak na. Musuh itu ngapa tuh? Yang mau ada tentang duntak tuh. Dan ini pun didukung oleh pemerintah daerah. Begitu juga dari pihak kepolisian, dari pihak TNI. Mereka sangat dukung ini. Dari SDM, mereka kenal.